Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Geografi akan mempresentasikan hasil laporan paper kami yang berjudul Proses Seisme dan Pengaruh Terhadap Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Rasti. Saya Nadira. Saya Putri Lita. Baik, kami akan membacakan hasil laporan kami. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak wilayahnya rawan akan bencana alam. Fenomena atau bencana alam paling dahsyat ketika musibah gempa bumi yang diikuti oleh tsunami melanda Aceh dan menelan banyak korban jiwa maupun materi. Tapi, bagaimana sih sebenarnya gempa bumi atau dikenal pula dengan proses seisme itu terjadi? Dan apa pula pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Seisme atau gempa bumi pada dasarnya merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara cepat. Bencana ini disebabkan oleh gelombang elastis yang merambat ke permukaan bumi akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa di bawah permukaan tanah. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat pula gempa yang ditimbulkannya. Pada dasarnya, jika melihat dari faktor penyebabnya, maka proses seisme atau gempa bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Antara lain, yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik ini adalah gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik berupa tumbuhan, pergeseran, atau pemisahan antar lempeng. Gempa jenis ini memiliki kekuatan yang sangat besar dengan wilayah sebaran yang sangat luas. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini adalah getaran gempa yang terjadi akibat gunung berapi. Gempa jenis ini dapat terjadi sebelum erupsi akibat gerakan magma ke permukaan bumi, maupun pada saat erupsi akibat tekanan gas saat terjadinya ledakan. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi akibat adanya runtuhan massa batuan yang besar. Gempa ini biasanya bersifat lokal, contohnya runtuhnya batu-batu berukuran besar di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar. Di samping itu, gempa bumi juga dapat digolongkan berdasarkan kedalaman hipocentrum atau pusat gempanya. Latar belakang seisme atau gempa bumi ini adalah dalam bahasa Inggris dikenal earthquake, adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Ilmu yang secara khusus mempelajari gempa disebut seismologi, sedangkan ilmuwan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari gempa disebut seismolog. Mereka menggunakan alat pengukur yang disebut seismograf atau seismometer. Alat tersebut digunakan untuk mencatat pola gelombang gempa atau seismik dan memperhitungkan kekuatan sekaligus lama terjadinya gempa. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gempa bumi ini, yaitu Yang pertama, hipocentrum, yaitu titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bagian dalam. Yang kedua, epicentrum, yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi tegak lurus dengan hipocentrum. Yang ketiga, fokus, yaitu jarak antara hipocentrum dan epicentrum. Yang keempat, isoseisma, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah yang mengalami intensitas getaran gempa yang sama besarnya. Yang kelima, pleistoseisma, yaitu garis pada peta yang menunjukkan daerah yang paling kuat menerima goncangan gempa. Daerah tersebut terletak di sekitar epicentrum. Yang keenam, homoseisma, yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah yang menerima getaran gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan. Masalahnya, bagaimana pengaruh gempa bumi terhadap kehidupan? Apakah dampak buruk dari gempa bumi terhadap kehidupan? Tujuan saya membuat paper yang berjudul Proses Seisme dan Pengaruh Terhadap Kehidupan adalah supaya kita tahu apa saja proses seisme dan pengaruh gempa bumi terhadap kehidupan kita. Manfaat dari seisme atau gempa bumi ini: 1. Sebagai informasi yang menggambarkan kondisi di bawah tanah atau di lapisan bumi. 2. Sebagai informasi untuk mempelajari struktur bumi. 3. Memperbaharui kandungan nutrisi di permukaan bumi.
Turunan dari seisme atau gempa bumi. Pengaruh gempa bumi terhadap kehidupan. Gempa juga membawa pengaruh bagi lingkungan sekitar gunung api. Dikutip dari jurnal Dampak Gempa Bumi Terhadap Lingkungan pada tahun 2016 oleh Dadang Sungkawa, getaran akibat gempa tidak terlalu berpengaruh besar bagi warga di sekitar gunung api. Tanda-tanda gunung meletus karena getarannya relatif kecil, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu berarti. Dalam hal ini, kerusakan di sekitar kawasan gunung berapi sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Saat gunung meletus, seperti awan panas, hujan debu, guguran lava, lahar dingin, dan lain sebagainya. Walau begitu, banyak aktivitas kegempaan yang menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitar terjadinya gempa. Contohnya, bangunan runtuh, timbulnya korban jiwa, terjadinya tsunami, gempa di sekitar laut, dan masih banyak lagi. Dampak buruk gempa bumi terhadap kehidupan. Yang pertama, menyebabkan tsunami. Tsunami adalah ombak besar yang terjadi di laut akibat adanya gempa bumi. Karena gempa bumi besar yang terjadi di laut dapat memicu terjadinya tsunami. Gempa bumi di laut ini menyebabkan tekanan berubah secara drastis di laut, sehingga tekanan yang terjadi secara tiba-tiba ini mendorong air laut menjadi naik. Yang kedua, menyebabkan longsor. Tanah pada daratan tinggi atau tebing memiliki kemungkinan mengalami longsor akibat dari tanah yang bergetar. Getaran ini yang dapat memicu perubahan bentuk bumi. Bahkan longsor akibat gempa bumi juga dapat terjadi di kota. Terciptanya sebuah lubang yang sangat dalam di tengah kota juga dapat diakibatkan oleh adanya gempa bumi, sehingga mengakibatkan tanah menjadi ambles. Yang ketiga, menyebabkan tanah mengalami kerusakan. Rusaknya permukaan tanah juga dapat merusak permukaan maupun persawahan. Selain itu, gempa bumi mampu mematahkan permukaan bumi, bahkan memutuskan sebuah jalan. Menyebabkan berubahnya struktur tanah, sehingga tanah yang di awalnya subur menjadi tidak subur. Tidak hanya struktur tanah, tetapi mineral serta batuan di dalam tanah juga mengalami perubahan, sehingga banyak batuan mulia hingga mineral yang naik ke permukaan dan mudah untuk ditambang. 5. Menyebabkan kerugian besar bagi manusia. Gempa bumi mampu menghancurkan gedung-gedung maupun rumah. Selain itu, gempa bumi juga dapat merusak sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. 6. Menyebabkan kebakaran. Akibat dari gempa bumi selanjutnya yaitu rumah menjadi hancur dan kemudian dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Nomor 7, menyebabkan kematian. Kematian merupakan hal yang biasa terjadi akibat gempa bumi dengan skala yang besar. Tak hanya itu, matinya perekonomian juga salah satu akibat atau dampak dari gempa bumi. Sehingga gempa bumi ini mengakibatkan kerugian besar pada suatu daerah. Yang nomor 8, menyebabkan retakan atau celah pada tanah. Retakan atau celah pada tanah yang terjadi akibat adanya gempa bumi biasanya menyimpan banyak gas alam dan minyak bumi yang bisa dimanfaatkan dan sering dipakai oleh manusia untuk tambang, bahkan tidak hanya gas alam dan minyak bumi. Yang terakhir, pencairan tanah atau likuifaksi. Dampak pengeringan yang juga terjadi karena gempa bumi adalah pencairan tanah. Tanah bisa kehilangan kekuatannya dan menjadi cair. Saat tanah menjadi cair, maka apa saja yang ada di atasnya akan tenggelam. Baik, kesimpulan dari seisme atau gempa bumi ini adalah pengaruh positif dari terjadinya seisme terhadap kehidupan adalah dapat menjadi bahan penelitian dan pembelajaran bagi ilmuwan atau peneliti, sehingga ilmuwan atau peneliti dapat merancang teknologi yang tepat untuk menghadapi fenomena seisme. Misalnya, munculnya bangunan tanah gempa yang dibuat untuk mencegah bangunan agar tidak hancur saat gempa terjadi. Adanya seisme juga dapat membuat peneliti tahu seberapa besar dampak yang bisa terjadi akibat dari gempa tersebut. Nantinya, peneliti bisa memberikan saran dalam proses mitigasi bencana, baik sebelum dan sesudah terjadinya bencana gempa. Sementara itu, pengaruh negatif seisme terhadap kehidupan dapat berupa kerusakan fisik, korban jiwa, kerusakan lingkungan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.